Baik, kakak-kakak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kembali lagi bersama saya, Irwan, fasilitator diseminasi PKG PJOK Kabupaten Bangkalan, kelas 3. Di sini kita akan berdiskusi selama 2 JP ya kakak-kakak. Yang slide nanti ada 2 slide. Slide pertama yang ini terkait dengan umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL, dan slide yang kedua nanti PPT yang kedua itu pengantar bukti karya. Mengingatkan kembali kakak-kakak untuk kesepakatan bersama, kesepakatan kelas PKG PJOK ini, yaitu menghargai waktu, aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha, semua berpartisipasi. Tujuan kita pada sesi kali ini kakak-kakak, yang pertama yaitu kakak-kakak dapat mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL yang sudah kakak-kakak lakukan. Kemudian yang kedua, tujuan sesi kita yaitu kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Nanti saya akan jelaskan ini kakak-kakak untuk bukti karyanya diunggah di mana gitu. Yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari selama program PKG PJOK. Jadi sesi yang pertama, tujuan yang pertama itu terkait dengan umpan balik ya, RTL-nya. Kemudian yang kedua nanti kita akan berdiskusi bagaimana mengunggah bukti karya gitu. Masing-masingnya durasi adalah 1 JP kakak-kakak. 1 JP di PPT pertama, kemudian 1 JP lagi di PPT kedua. Untuk agenda kita yang di PPT pertama atau terkait dengan umpan balik rencana tindak lanjut RTL itu ini rincian agendanya. Yang pertama ada pengantar umpan balik kurang lebih 7 menit. Nanti dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik umpan balik kurang lebih 8 menit. Kemudian ada analisis dan umpan balik RTL. Nah, ini yang analisis nanti kakak-kakak saling memberi link ya atau PPT-nya kepada peserta yang lain. Selama dan memberikan umpan balik kakak-kakak selama 30 menit setengah jam. Dan nanti di slide kedua itu di PPT kedua itu terkait dengan pengantar bukti karya 1 JP 45 menit. Untuk yang pertama ini pengantar umpan balik atau RTL. Bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan kita sebelumnya kakak-kakak. Slide yang ini.
Saya rasa kakak sudah paham semua, saya lanjut saja. Ini juga yang kemarin di meet sebelumnya sudah saya jelaskan, juga rubrik-rubriknya. Kemudian ini ringkasan rubrik dari RTL-nya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak saling memberikan ini ya, memberikan mengoreksi punya temennya. Jadi saling mengoreksi, misalkan Kak Tri sama Kak Amina gitu. Kak Tri mengoreksi RTL-nya punya Kak Amina. Kemudian Kak Amina mengoreksi RTL-nya punyanya Kak Tri gitu. Dan sebagainya, selainnya seperti itu. Sudah saya sediakan di Google Doc yang sudah saya kirim di WA Group. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu nanti. Oke ya. Kemudian ini agenda yang kedua ada pertanyaan pemantik umpan balik RTL. Oke kakak-kakak. Pertanyaan pertama untuk pemantik kita yaitu apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian? Kalaupun disuruh nilai pribadi, monggo kakak-kakak siapa yang ingin menanggapi terkait dengan pertanyaan pemantik ini. Menurut kakak-kakak, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian? Kakak-kakak selama ini untuk mengupload tugasnya apakah ada rubrik penilaian yang ada di LMS gitu? Kak Isak. Halo Kak Isak. Kak Isak. Kak Yudi. Cek. Kak Yudi. Halo kakak-kakak. Apakah suara saya masih terdengar? Terdengar, Bos. Terdengar. Oke, Kar. Ada pertanyaan berarti, Kar. Apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek yang sudah Kak Har buat itu sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL, Kak? Oh, menurut saya Ya. RTL saya itu sudah mengacu pada rubrik karena di situ sudah ada tujuannya, tujuan programnya, sudah ada rencananya kapan di situ, Pak. Oke. Ada. Cuma nanti, Pak. Udah, Kar? Ya, siap. Lanjut. Lanjut ya. Mantap. Ya, Oke, siap. Terima kasih Kak Aryadi. Jadi Siap. betul Kak Aryadi ini sudah punyanya Kak Aryadi sudah mengarah kepada rubrik ya untuk pembuatan RTL-nya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang kedua. Di sini pertanyaan kedua untuk pemantik kita yaitu bentar. Mute dulu. Hadir. Tadi saya dipanggil ya. Ya, siap. Kak Yudi, ada pertanyaan Kak Yudi. Ada apa?
Pertanyaan kedua, bentar. Apakah RTL perencanaan program berbasis proyek yang dibuat oleh Kak Yudi ini sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik gitu? Alhamdulillah kemarin sudah dipresentasikan dengan rekan-rekan guru dan sudah mendapat masukan dari teman-teman, seperti rapat ini jangan dilakukan satu kali, mungkin lebih dari satu kali lebih baik, supaya nanti dengan adanya rapat mungkin ada perubahan yang lebih baik lagi untuk penyusunan RTL tersebut. Seperti itu sarannya. Berarti Kak Yudi sudah mempresentasikan di Kombelnya dan juga mendapatkan masukan ataupun umpan balik daripada komunitas belajarnya gitu ya Kak Yudi. Ya. Gimana Kak Yudi? Kalau sudah dipresentasikan, kira-kira programnya bisa ditindaklanjuti nggak? Rencana Insya programnya? Allah untuk masalah tindak lanjut akan dirapatkan lagi nanti semester 2 biar lebih mantap nanti hasilnya. Dan nanti juga saya libatkan rekan guru dan juga beserta ketua kelas 6 sebagai panitia supaya nanti saling bertukar pikiran. Seperti itu. Baik, mantap Kak Yudi. Terima kasih Kak Yudi. Siap, sama-sama Kak Irwan. Kemudian ketiga, ini ada pertanyaan, apakah unggah tugas RTL-nya sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan atau dokumen lain yang relevan? Kak siapa ya? Kak Tri Wahyuningsih. Kak Tri, Kak Amina, Kak Halimah, ayo. Yang lagi Apa ngumpul. Oke. Apakah unggah tugas RTL-nya sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video? Video toh, Kak. Video toh, Kak Mina. Berarti belum dilengkapi dengan dokumen yang relevan lainnya kayak notulen gitu ya, daftar hadir gitu. Kalau Kak? Oh, alhamdulillah saya sudah. Baik notulen, daftar hadir, tapi fotonya belum di. Alhamdulillah saya sudah. Nanti masukkan aja Kak Kak Mina. Siap. Agenda kita yang ketiga, yaitu menganalisis dan umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL kita. Di sini petunjuknya gini kakak-kakak. Lakukan analisis terhadap rencana tindak lanjut milik peserta lain yang sudah dibuat secara berpasangan. Isilah skor pada masing-masing kriteria berdasarkan hasil analisis yang Anda lakukan pada lembar analisis dan umpan balik. Lembar analisisnya sudah saya kirim di grup WA kakak-kakak Google Doc-nya. Di situ sudah ada namanya. Kalau nggak keliru Kak Ishak sama Kak Freddy nanti. Jadi Kak Ishak menganalisis RTL-nya punyanya Kak Freddy. Kak Freddy menganalisis RTL-nya punya Kak Ishak gitu. Nah, untuk RTL-nya minta ke yang bersangkutan gitu. Minta kirim WA ya terserah lah. Kirim WA atau gimana gitu. Nanti dianalisis di lembar analisis Google Doc yang sudah saya kirim di grup WA kakak-kakak. Kemudian yang di paling bawah itu tuliskan umpan balik terhadap rencana tindak lanjut. Jadi di paling bawah di Google Doc itu kakak-kakak bisa dilihat ya. Paling bawah ada umpan balik. Ya, umpan baliknya itu tuliskan kakak-kakak.
apa mungkin yang perlu ditingkatkan atau apa yang sudah bagus gitu kakak-kakak kasih umpan balik RTL daripada peserta lain yang kakak-kakak amati atau analisis. Kemudian sebagai contoh akan dipresentasikan 3 program atau kegiatan rencana tindak lanjut yang akan dianalisis peserta lain. Kumpulkan hasil analisis lembar analisis dan umpan balik pada link drive yang disediakan. Oke. Berarti kakak-kakak sekarang ini cuma sebagai contoh ya kakak-kakak. Saya pengen tiga yang bisa dipresentasikan di sini punya siapa ya? Dinas, kepala dinas. Punyanya Yudi. Punyanya Kak Yudi. Punyanya Kak Yudi. Kirim Google itu. Kirim. Iya, ada apa? Kak Yudi, RTL-nya kirim di grup Kak Yudi, PDF-nya. Di grup RTL-nya. Grup. RTL 3 ini ya? RTL, apa namanya? PDF-nya. Gak jelas Sebagai suaranya, Kak. contoh untuk dianalisis itu. Gak jelas suaranya. PDF, RTL PDF-nya dikirim di grup punya sampean. Oh, RTL PDF. Yang PowerPoint. Ya. Oke, Punyanya siap. Kak Haryadi juga kirim Kak Haryadi. PDF-nya Kak Haryadi. Di grup. Dan punyanya Kak Freddy. Apa anak-anak perkosa. Ini hanya sebagai contoh 3 saja dianalisis dulu gitu. Masa Zoom re bahasa re? Sudah Kirwan, sudah. Siap. Sudah masuk grup. Ini yang di mana? Kirwan izin tanya. Siap, gimana? Untuk pertemuan ini, Zoom ini, apakah nanti ada tugas tambahan lain selain RTL? Hah? Apakah ada tugas tambahan lain selain tugas RTL ini setelah Zoom? Tugas maksudnya? Yang ini? Yang di Iya, LMS apa maksudnya. yang Meet? Di LMS. Oh, di LMS itu kita habis ini kan 2 PPT, 2 JP ya. Satu Ya. JP-nya itu kita membahas umpan balik RTL. PPT yang kedua, 1 JP berikutnya nanti itu kita membahas terkait dengan bukti karya. Bukti karya kakak-kakak itu sebagai sebenarnya gak ada penilaian di LMS, tapi itu menjadi syarat kelulusan gitu. Kalau nilai sudah terakhir di RTL di LMS, tapi kalau untuk syarat kelulusan itu ada bukti karyanya. Bukti karya itu sebenarnya sudah kakak-kakak lakukan semua. Saya misalkan di RTL-nya bisa dijadikan bukti karya, nanti upload kembali gitu. Aksi nyatanya, video pembelajarannya juga bisa dijadikan bukti karya, dan atau mungkin modul ajar bisa dijadikan bukti karya gitu. Nggak buat lagi, hanya saja mengupload kembali gitu.
Oke, kita analisis dulu punyanya Kak siapa? Kak Yudi tadi, Kak Yudi. Kak Yudi ini. Nah. Oke, monggo kakak-kakak. Sudah dibuka. Silakan sekarang buka punyanya Kak Yudi. PPT-nya. Kita analisis bareng-bareng. Yang pertama punya Kak Yudi, aspek yang dianalisis tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira skornya 4, 3, 2, atau 1 nih punya Kak Yudi daripada RTL-nya ini. Bisa dilihat di latar belakang aslinya. Kalau menurut Kak Yudi sendiri berapa Kak Yudi? Di pusat pada peserta Skornya? didik. 4 ya? 4. Oke, 4. Sudah berpusat pada peserta didik ya. Kemudian yang kedua punya Kak Yudi, tujuan program mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dari peserta didik. Sudah terlihat nggak dari tujuan programnya? Atau bisa dilihat dari latar belakangnya, voice choice dan ownership-nya. Tujuan program mendukung penumbuhan suara pilihan kepemilikan. Iya, orang nak teman berenang. Ada mesti nih dia nyolok deh. Dia nggak teman terau. Gimana, Kak Yudi? Kira-kira punya sampean dapat nilai berapa nih kalau dinilai sendiri? Oh iya. Iya, oh iya. Ada. Gimana Perwan? Nomor 2 ini kira-kira dapat nilai berapa? Efek 3. Tujuan program mendukung penumbuhan suara. 3. untuk mata anak-anak. 3 ya? Ya, 3. Oke, yuk biar cepat. Kemudian yang nomor 3 punya sampean kira-kira dapat nilai berapa? Tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian. Ya, kayaknya ada indikatornya. Ya. 4. Kemudian deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas dan cakupannya di struktur itu. Ada di struktur. Tekan kelas berapa saja yang dicakup gitu. Dijelaskan nggak di slide-nya sampean? Dijelaskan kayaknya kelas 3, 4, Ada penjelasannya. 5 dan 6 ada ya? Ada ya? Oke, lempar ya. Kemudian lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, lini masa. Jadi mulai kapan, tanggal ini berapa ada ya? Alokasi waktu. Alokasi waktu ada. Oke, nilai berapa kira-kira? 3 saja. Oh iya 4. 3 saja. Dan badan. Oke, 3 saja. Ini sebagai contoh kakak-kakak semuanya, nanti kakak-kakak menganalisis di apa namanya, di lembar Google Doc yang sudah saya kirim di WA Group. Sudah ada nama, juga ada siapa yang menganalisis, siapa yang dianalisis gitu. Kemudian potensi tantangan dalam pelaksanaan, ada
dimunculkan nggak potensi tantangannya di Ada. PPT-nya? Ini janji. Gak ada. Kemungkinan tantangan ada kayaknya ya. Kemungkinan Punya kayak tantangan. dia. Ada. Itu ada. Ada, oke. Di slide ke 9 kayaknya. 8. 8. Oh iya, 8. 8. Dengan tantangan. Kemudian rencana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, apakah sudah relevan solusi yang ditawarkan? Sumber saya, Pak. Nah, ini yang belum. Tantangan yang relevan. Kira-kira berapa nilainya? Dukungan dari Ya. mitra kecil, sponsor, wali murid. Ada solusi ini. Ke-8. Nilai berapa? Dari 1 sampai 4. 3 saja, Irwan. Oke. Infeksi, Pak. Kan enggak Kemudian ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Aset yang dikembangkan sudah mengibu sahabat yang amputasi, Pak. Nyata. kalau di rubriknya saya itu minimal 4 gitu. Ini sampean berapa, Kak Yudi? Saran dokter mah harus. Pak, Aset yang digunakan, yang dimanfaatkan. Dana bos. Asetnya. Aset dana bos. Aset manusia, aset apa, dana bos, apa lagi? Finansial. Aset yang dikembangkan. aset manusia. Iya, ada berapa? Ada 4 3. aset kayaknya punya sampean itu. 4 apa 3? Manusia, sosial, Aset sama manusia. finansial. Aset fisik, sosial, sama finansial ini ada di slide ke-6. Oh. Baik. Oke, kalau minimal ada 4 berarti Ya, ada 4. ya dapat poin. Kemudian upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Di sini peserta didiknya sebagai pemeran utama enggak? RTL-nya Kak Yudi. Siswa kelas 6 sebagai panitia, siswa kelas 3 sebagai pemeran utama berarti 4. Kemudian rencana pelibatan komunitas atau mitra. Rencana pelibatan komunitas atau mitra kayak guru, Rapat tadi. wali murid, Wali kelas. ataupun ya wali kelas. Dilibatkan enggak? Wali kelas. Dilibatkan kemarin rapatnya. Ada. Oke, ada berempat. Lini masa evaluasi yang jelas. Waktu di PPT-nya itu kan ada rencana evaluasi. Lini masanya jelas nggak? Jelas. Alokasi waktu ya. Iya, di rencana evaluasinya kayaknya nggak ada lini masanya. Tapi ada evaluasinya, tapi tidak ada lini masanya. Kayaknya punya sampean di slide ke-7. Iya, rencana evaluasi. Sisi lagi ke Lah, Bangkalan. itu Irwan. Bisa ditaruh, Hah? bisa dibawa besok pagi. Alokasi waktu. Dikasih map, Bos. Malah tak Iya, buka cara. di rencana lini masa evaluasi yang jelas. Di evaluasi itu kira-kira kapan, Bre? Oh, ini sudah ternyata. Wawancara digunakan selama proses kegiatan. Oke. Survei digunakan untuk mengetahui keterlibatan peserta didik. Oh, yang survei sama refleksi ini tidak dijelaskan kapan gitu. Apa di akhir, apa di awal gitu. Ini 2 lah. Kemudian sumber data yang akan diambil untuk beban evaluasi. Ya, wawancara, survei, refleksi ini juga bisa lah. 4. Kemudian teknik pengambilan data. Oke. Ada. Kemungkinan tantangan. Sudah. Jadi sekarang di jumlah. Putri. Di jumlah 4. 4-nya ada 40. 3-nya ada 12. Ada 39.
masih nggak bisa di Milan. Umpan baliknya. Ini sebagai contoh ya kakak-kakak. Itu nanti dia upload Irwan. RTL analisis itu. Hah? Enggak diupload. Oh, siap. Cuma sebagai contoh ini. Kalau di LMS gak ada tempat uploadnya ini. Cuma nanti dikumpulkan di Google Drive. Linknya ini kan sudah jadikan satu kan ini kan. Saya cuma Jadikan 1, 2 tugas Otomatis tersimpan Pak ya? saya cuma ambil lagi nanti di link ini kan. RTL yang dikerjakan sudah Ya, itu menggambar. jadikan satu folder ya Kak Irwan sama tugas RTL. Ini kan sudah jadi satu Kak Yudi. Semuanya. Oh, Di Google Doc ini ada nama-nama kakak-kakak semuanya. Jadi nanti saya cuma Ya. ambil link yang ini aja. oke. RTL siap. yang dikerjakan sudah cukup menggambarkan keberpihakan. Oh. Anu na kabeh, mari upload. Nah, mungkin sebagai salah satu contoh seperti itu. Kemudian sekarang punyanya Kak Haryadi, Kak analisis. Haryadi. Tung. Kak Haryadi mana ya? Nih, Anu na mari. Dokumen. Anu malah cerita tung. kita buka PPT-nya punya Kak Har dulu. Yang sudah dikirim di grup. Kan karya-karya anu. Harus sekalian aku. Yesus sekalian aku. Pasal 100% ya. Mari sih nanti dokumen. Iya dokumen, sorry. Punya Kak Haryadi, wah sudah diselesaikan ya. Mantap, total Kak Har. Siap, laksanakan. Oh ini di sini. Mari kan. Mas dokumen ini mari. Ini hari ini. Iya, ini setung. Iya. Mending baru mari ya. Meningkat ke Tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7. sudah 5%. Tok kali 4. Iya betul. Kemarin itu kemarin. Iya kan. Turki. Kalau dinar Hari kita tidak lanjut dinar. Oh. Nah, Oke, Kak Haryadi sudah paham. Yang dianalisis Kak Imam Agus yang menganalisis Kak Agus Imam Wahyudi. Sekarang punyanya Kak
Siapa ya? Kak Freddy tadi. Kak Freddy sudah dikirim di grup. Sekolah nanti di mana kapi. Lainnya. Freddy. Martin. Iya. Iya. Ini masih temu minggu oke. Anu sih dokumen kado deh. Pasian hari ya. Hari ya kaki ya jelas kaki ya. Dia tak Juga timah. Masa? Saya tak download punyanya Kak Freddy dulu. Iya sih. Lagi dah itu. Baru beres. Iya. Ini Kak Ishak punyanya Kak Freddy dianalisis oleh Kak Ishak. Atau langsung Kak Ishak langsung dianalisis. Tak kirim dulu punyanya Kak Freddy. Oke. Kak Ishak. Halo. Kak Ishak. Persenan kan petong bolo lema kan ingat dulu. Gimana? Sebentar. Cuma gitu orang gitu. Halo Kak Ishak. Timbun anu baru. Hari ini kan. Lanjut Kak. Cek suara Kak Ishak. Cek masuk. Mana ya Kak Ishak ya? Kayak jangan buru-buru, guys. Jangan nemu aman. Iya, larinya cepet ini. Bagus. Punya Kak Freddy sudah saya kirim di grup. Siap. Monggo lebih lalu dibuka kakak-kakak semua, kita analisis bareng. Punya Kak Freddy. Oke, yuk sambil lalu Kak Freddy sendiri aja yang sambil menilai sendiri. Nah, kira-kira tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini skornya berapa kira-kira Kak Freddy? 4 ya. 4. Udah. Oke, sudah terlihat di situ di latar belakangnya. Tujuan program mendukung penumbuhan suara dan kepemilikan dari peserta didik. Kayaknya ya. Saya juga 4. 4 ya. Tujuan program dilengkapi dengan indikator. Ada indikatornya enggak? Ada. Indikator ketercapaian. Ada. Ada juga. Ada indikator capaian. Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Jelas ya, ada ya. Jelas, ada. Nah, lini masa perencanaan dan pelaksanaan rinci ya. Sudah dirincikan. Kemudian potensi tantangan dalam pelaksanaan. Kemungkinan tantangannya ada enggak Kak Freddy? Ada. Ada ya. Ada itu. Kemungkinan tantangan. Nah. Slide ke-8.
Rencana solusi. Ada solusinya ya, ada juga. Ada. Relevan nggak? Ya, relevan kayaknya. Mensolidkan kolaborasi ya. Ragam sumber daya yang akan digunakan. Pemanfaatan asetnya. Ada berapa Kak Freddy yang dimanfaatkan itu punya sampean? Asetnya ada 3 apa 4 ya? 4. Manusia, finansial, sosial, lingkungan. Oke, minimal 4 ya, Mas. Minimal Nilai 4 4 ya. juga. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Iya. Terlihat di struktur ini. Struktur Kira-kira pembagian berapa peran. pembagian perannya? Peserta didik 9 panitia, 78 peserta dan supporter. Oke, berarti 4 peran utama. Rencana pelibatan komunitas atau mitra. KBS-nya atau guru-guru yang lain atau mata pelajaran yang lain gitu, Kak Freddy. Atau mungkin dengan wali murid gitu, bermitra. Ini ditunjukkan di struktur program ini. Orang tua dan masyarakat mitra, oke, kepala sekolah, oke, 4 juga. Lini masa evaluasi. Di evaluasi ada lini masanya enggak? Proses kegiatan akhir ya ada. Jadi waktu proses kegiatan itu memakai wawancara gitu ya. Nanti di akhir survei refleksinya itu digunakan di akhir ini. Anggaplah suatu lini masa meskipun ini 3 lah. 3 lah di sini. Ada tapi Ya, 3. tidak terperinci gitu. Kurang terperinci. Kapan-kapannya gitu. Kemudian sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Sumber data. Wawancara digunakan selama proses kegiatan untuk mendapat informasi kesulitan yang dialami peserta didik. Berarti dari peserta didik tentu wawancara. Surveinya mengetahui keterlibatan peserta didik, guru ya sudah. Kemudian teknik pengambilan datanya ya sudah. Ada wawancara itu, ada survei. Kemungkinan tantangan juga ada. Jadi di sini 52. 48. 48 tambah 4, 52. Di sini 3. Umpan baliknya sudah gitu aja. Itu ya, itu salah satu contohnya. Silakan nanti dilengkapi sendiri. Ini sudah. Kita Ya, kembali ada. Kembali ke slide kakak-kakak.
Oke. Saya rasa kakak-kakak untuk 1 JP-nya kita sudah selesai. Slide yang pertama. Terima kasih di slide yang pertama ini, di PPT yang pertama ini. Mari kita lanjutkan ke materi pengantar bukti karya. Ini kakak-kakak cukup panjang, bukan cukup panjang, slide-nya banyak gitu ya. Di PPT selanjutnya ini mohon nanti kakak-kakak agar supaya juga diperhatikan karena berhubungan dengan salah satu syarat kelulusan. Nggak ada di penilaian sebenarnya, tapi ini syarat kelulusan harus ada bukti karya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Topik pembahasan kita yang pertama yaitu alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Kemudian mengunggah bukti karya di PMM. Sebenarnya untuk yang ini bukan ya kakak-kakak. Nanti kalau ini yang dulu kayaknya kakak-kakak. Yang untuk mengunggah bukti karya di PMM ini dulu. Sekarang kita mengunggahnya di LMS gitu kakak-kakak. Oke. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Revisi November. Ini direvisi bulan kemarin kakak-kakak. Karena kalau dulu waktu saya itu nguploadnya di PMM. Kalau sekarang nggak langsung di LMS, unggahnya itu sudah terkoneksi secara otomatis nanti ke PMM. Kalau sudah divalidasi oleh saya gitu di LMS. Ini kakak-kakak perjalanan kita sudah ada di ini kakak-kakak. Minggu ke-11. Unggah dokumen bukti karya. Setelah diunggah, ya anggaplah sudah selesai kakak-kakak. Kita sudah penutupan nanti. Itu. Oke. Lanjut karena slide-nya banyak. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Kakak-kakak, saya tekankan lagi di sini, bukti karya ini nanti yang kakak-kakak pilih mana yang mau di-upload gitu ya. Ini sebagai prasyarat kelulusan PKG PJOK. Meskipun nggak ada di penilaian saya kakak-kakak, di LMS itu nggak ada penilaian untuk ini. Penilaian sudah yang terakhir kemarin itu. Tapi untuk bukti karya ini menjadi prasyarat untuk kelulusan kakak-kakak semuanya. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi nanti yang memvalidasi itu saya kakak-kakak. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Di sini untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Jadi kalau milih RTL gitu, suaranya dipastikan jelas dan orangnya terlihat dengan jelas juga kakak-kakak. Ataupun video pembelajaran, suara juga jelas. Rekaman gambarnya sudah jelas juga.
Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Untuk formnya, ini nanti di LMS ada kakak-kakak. Gak harus satu-satu aslinya. Di LMS itu kalau di-download cuma persetujuan, kita melakukan persetujuan kepada peserta didik secara lisan gitu. Nah, nanti centang-centang habis itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Di LMS ada nanti kakak-kakak. Atau mungkin nanti saya downloadkan, saya kirim di WA group, atau mungkin nanti saya minta referensi kayak apa sih nanti berkas yang diupload gitu ke peserta yang gelombang 1 sudah selesai gitu kakak. Itu bukti karyanya. Karena ini berbeda dengan generasinya saya, ini sekarang uploadnya di LMS, bukan langsung di PMM. Oke, kemudian isi karya video maupun dokumen tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Misalkan video ya. Video ada musiknya gitu. Nah, itu di deskripsi cantumkan musiknya siapa gitu. Kalau ada musiknya. Atau mungkin apa ya? Membuat RPP kita ATM gitu. Kita kasih referensi, kasih di lampiran itu referensi modul ajar punya siapa gitu. Kalau salah satunya seperti itu kakak-kakak. Oke, kita lanjut ke alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Bentar dulu kakak-kakak, ada telepon. Oke, kita lanjut ya. Alur aktivitas bukti karya di LMS. Nah, kakak-kakak nanti bukannya di semua modul. Di semua modul itu paling bawah ada bukti karya. Di semua modul, di LMS-nya kakak-kakak semuanya itu ada bukti karya di bawah. Klik saja nanti. Unggahnya di mana? Nih ya, saya bacakan ya. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Ada juga di menu di sini kakak-kakak. Oh ini kakak-kakak. Saya belum coba ini. Kemudian refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Oh ini. Nanti tanggal ini kakak-kakak. Bukan tanggal 10 itu kakak-kakak. Dimajukan. Sama BPGP untuk gelombang 2 dimajukan tanggal 5. Karena proses validasi bukti karya
terbitnya di PMM itu ada yang sekarang gelombang 1 ada yang masalah. Padahal syarat kelulusan bukti karya kakak ngupload di bukti karya. Gelombang 1 itu ada yang ngupload bukti karyanya itu pakai video pembelajaran, ya, aksi nyatanya itu, video pembelajarannya itu yang diupload. Ternyata kalau video pembelajaran itu lama, validasinya lama, terbitnya di PMM lama gitu, lebih dari 1 minggu. Sedangkan peserta kemarin itu gelombang 1 itu terakhir tanggal 2. Tanggal berapa ya? Nggak tahu. Nah, untuk kita ini terakhir tanggal, untuk dudetnya ya kakak-kakak. Dudetnya itu tanggal 5 untuk unggah bukti karya ini. Jadi mulai dari nanti malam sudah dipikir kira-kira apa nih yang mau saya buat bukti karya, apa RPP, apa RTL saya, ataupun video pembelajaran saya. Caranya gimana? Kita bahas nanti di slide habis ini kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Di sini ada unggah draft bukti karya. Nanti unggahnya di sini kakak-kakak. Ya, di sini kita meet tanggal 5. Tanggal 5 refleksi bukti karya ini tanggal 5 kita. Kemudian berbagi bukti karya. Ini ya, berbagi bukti karya ini kalau sudah nanti terbit di PMM, itu di PMM itu kita masuk di PMM, menu bukti karya, habis itu kita salin linknya. Nanti habis ini saya jelaskan, biar ada gambaran langsung ya. Ini kakak-kakak, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Duditnya kita yang di sini kakak-kakak, pengumpulan ini tanggal 5. Kalau nggak keliru tanggal 5. Coba cek kalau saya keliru itu di LMS-nya kakak-kakak semuanya. Oke, untuk lembar pernyataan persetujuan yang saya maksud tadi itu, ya, ini unduhnya di sini kakak-kakak. Ya, unduh dulu, habis itu kakak-kakak isi checklistnya, identitasnya. Setelah mengunduh yang ini, tanda tangan kakak-kakak, tanda tangan kepala sekolahnya. Habis itu ada menu kerjakan. Ya, tampilan seperti ini kalau ngeklik yang ini kakak-kakak, BK1, pasti tampil kayak gini nanti. Oh, ini contoh tadi lembar pengesahannya itu kakak-kakak. Centang aja, namun di atasnya nanti apa namanya, diisi ya kakak-kakak. Ada nanti di atasnya nama apa gitu. Ini centang, ini tanda tangan kepala sekolah. Uploadnya di mana? Nanti saya jelaskan. Oke, ini kakak-kakak. Pemilihan kategori bukti karya. Di sini ada praktik baik ya. Praktik baik ini RTL-nya kakak-kakak itu. Nah, ada praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran ini video aksi nyatanya kakak-kakak. Yang ini modul ajar ya, modul ajar kakak-kakak. Yang di aksi nyata itu kan ada modul ajar, nggak perlu modul ajar juga. Silakan kakak-kakak, kira-kira saya mau yang ini modul ajar apa video pembelajaran saja, atau mungkin RTL-nya saja yang saya upload nanti gitu. Dari sekarang sudah ada angan-angan. Tapi kalau saya sarankan ya, karena untuk mengejar takut ada masalah di PMM, jangan di yang ini. Tapi kalau mau coba gak apa-apa. Soalnya tanggal 10 kalau gak keliru, tanggal 10 itu harus sudah terbit di PMM. Ini agak lama, ini sebentar katanya gelombang 1, ini juga sebentar kata gelombang 1. Oke, silakan kakak-kakak sudah ada gambaran saya mau yang mana nih gitu. Atau mungkin habis ini kan ada sesi tanya jawab.
kita kalau ada yang kebingungan, nanti tanya saja ke saya. Kira-kira saya enaknya yang mana gitu. Soalnya dulu saya gitu juga, ya, fasilitator saya. Kak, kira-kira saya ini enaknya yang mana ya? Saya masih bingung soalnya mau yang mana gitu. Jadi saya diarahkan langsung sama fasilitatornya waktu saya dulu. Saya lanjut aja slide-nya dulu kakak-kakak. Mohon Sambil engkau lalu jelas bisa mengungkapkan Irwan dari ada. langsung dipresentasikan. Langsung dipresentasikan. Langsung di screenshot dulu gak apa-apa ini. Oke. Ini ada unggah draft bukti karya. Ini caranya kakak-kakak. Kalau sudah masuk ke BK 1, unggah draft bukti karya, itu nanti ada pilihan. Kalau pencet yang di sini, kalau sambil lalu buka LMS gak apa-apa praktek gitu kakak-kakak. Langsung praktek bisa. Jadi di sini nanti ada pilihan. Apa praktik baik, apa praktik pembelajaran, ataupun modul ajar atau RPP. Kalau klik di sini, kategori ini. Kategori apa? Misal, kita ini mau kategori praktek baik. Nah, ini kan apa namanya? Slide-nya praktik baik. Misal praktik baik. Nah, kalau praktik baik, nanti itu kakak-kakak ini ada petunjuknya. Pilih kategori dari produk bukti karya Anda. Misalkan praktik baik, itu yang kedua langkahnya, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Kalau video, salin tautan video yang telah Anda unggah di YouTube. Jadi RTL-nya itu diupload di YouTube kakak-kakak. Linknya yang diunggah di sini, bentuk karyanya ini. Bentuk karyanya ini kalau diklik munculnya, kalau enggak ini PDF ya video. Nah, kita pilih yang video. URL ini kopaskan link YouTube-nya gitu. Ya. Oke. Habis itu judul. Ya. Judul kita kasih. Ya, gimana Kak Mas Raji? Itu upload bukti Halo? karya itu, Mas. Itu harus yang PL ya, Mas ya. Bisa ini Kak Mas Raji. Bentar dulu ya. Tadi sudah saya jelaskan nih ya. Bisa RTL, ini RTL ya. Praktik baik tadi itu RTL. Pilihannya praktik baik, praktik pembelajaran atau modul ajar. Praktik pembelajaran ini video pembelajaran. Ya. Yang modul ajar ini ya RPP-nya itu Kak Mas Raji. RPP itu modul ajar itu lengkap sama anunya semua, Mas. Cuma modul ajarnya aja apa gimana? Intinya backward design karena program PKG PJOK ini kita belajar membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan backward design gitu. Tujuan pembelajaran ini ya gini gampangnya. Di RPP atau modul ajar itu tujuan pembelajaran ada di paling atas. Kemudian ada asesmennya apa setelah tujuan pembelajaran itu. Kemudian langkah-langkahnya apa? Itu sudah modul ajar sesuai dengan backward design. Ya, silakan pilih apa RPP nanti, apa video pembelajarannya atau video RTL-nya gitu. Ini sebagai prasyarat ya Kak Mas Raji. Jadi kalau nggak ngumpulkan ini untuk dudetnya juga mendesak juga. Soalnya nunggu terbit dari PTN juga. Dari ketiga ini, Mas, yang paling gampang yang mana, Mas? Modul ajar. Modul ajar. Modul ajar kan ya. Kalau sampai yang kesulitan kan modul ajar juga agak berat. Ya, cuma PDF-nya saja. Saya lanjut aja dulu ya. Oke, lanjut silakan.
Oke, ini untuk yang RTL kan, kita harusnya memilih praktik baik. Ya. Dan kesininya ini unggah di video ya, video. Atau gini, nanti kalau bingung, besok malam atau siapa yang mau upload gitu langsung kita praktek di LMS. Soalnya saya belum coba juga karena baru yang di LMS ini. Dulu saya langsung di PMM. Sekarang di LMS yang nanti koneksinya langsung ke PMM gitu. Oke, kemudian kasih judul. Nanti apa judulnya? Misalkan rencana tindak lanjut program PKG PJOK, misalkan seperti itu kalau praktik baik. Ya. Kemudian dilengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Setelah diketik judulnya di sini ya, itu tambahkan hashtag seperti ini. Ini wajib kakak-kakak. Hashtag yang seperti ini wajib. PKG PJOK. Hashtag guru belajar. Hashtag murid belajar. Ini setelah nuliskan judul, hashtag ini harus dicantumkan. Ini wajib ya kakak-kakak. Hashtag ini. Bisa di screenshot ini ya kakak-kakak. Ya, di kolom judul. Setelah menuliskan judulnya apa, misalkan RPP, sesuai RPP kelas berapa, hashtagnya ini. Habis itu dilanjut ini Kak Miss Raji. Misalkan Kak Miss Raji seperti itu. Kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Misalkan RPP, kita ke ini dulu, ke apa? Praktik baik dulu, ke RTL dulu ya. Misalkan di RTL melalui deskripsinya ya, melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik diharapkan dapat berperan penting dalam pembelajaran PKG PJOK, misalkan seperti itu singkatnya, atau enggak nanti diolah sendiri kata-katanya lah itu. Oke, kemudian langkah yang kelima, itu yang keempat ya. Yang kelima, jenjangnya pilih. Jika apa namanya, RTL itu kalau cuma kita kelas 7 ya kelas 7 saja. Kalau enggak, kayaknya punya kakak-kakak semuanya ini semua ini ya, semua judul semua kelas ya. Kita tidak terkait kelas saja. Pilih tidak terkait kelas kalau praktik baik ya, kalau RTL. Oke, seperti ini contoh-contohnya. Sambil lalu di screenshot nggak apa-apa kakak-kakak, ataupun di foto gitu. Perpegangan kakak-kakak semua. Langkah ketujuh, pilih tema bukti karya. Ada pilihannya sendiri nanti kakak-kakak. Langkah ke-8, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya. Ada pilihannya juga. Yang ke-9, unggah lembar persetujuan bukti karya. Nah, yang ini, yang dimaksud itu yang saya suruh download di LMS itu kakak-kakak. Lembar persetujuan yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan kakak-kakak ini. Kemudian yang terakhir, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Ini kalau untuk kategori praktik baik. Kemudian kalau kategori praktik pembelajaran, pilih praktik pembelajaran. Ya. Pilih bentuk karya, kemudian ini ya, juga video juga. Kayak tadi diupload di YouTube, kakak. Sama lah. Langkah-langkahnya kakak. Silakan kalau mau di screenshot. Ini yang kategori praktik pembelajaran. Oke. Sama ya kakak-kakak. Kayak yang tadi itu. Tapi di sini gak ada temanya. Ikuti saja. Intinya yang di poin 8 ini berkasnya yang saya maksud di LMS itu. Kemudian yang ketiga untuk unggah kategori RPP.
Kalau kategori RPP kakak-kakak di sini bentuk karyanya pilih yang PDF. Unggah RPP-nya. Ini hanya bedanya kakak-kakak ya. Kalau yang RPP itu pilih yang PDF, jangan yang video. Oke ya. Kasih judulnya. Deskripsinya juga kasih. Tujuannya apa? Contoh meningkatkan pemahaman siswa. Jangan lupa yang ketiga kakak hashtagnya. Ini wajib ya. Yang di sini setelah judulnya apa gitu. Atau biar gampangnya nanti langsung kita praktek kakak. Kalau mau ini ya, ada yang mau ngupload gitu bisa, kalau kesulitan bisa video call sama saya atau nanti malam, bukan nanti malam, besok malam saya lakukan meet swasta. Intinya kakak-kakak sudah punya apa yang mau di-upload gitu. Oke, sama kakak-kakak. Ini konfirmasi unggah draft bukti karya. Kalau sudah selesai itu pasti muncul seperti ini kakak-kakak. Sudah klik kumpulkan ya. Ini pasti konfirmasi. Muncul seperti ini. Apakah Anda yakin hendak mengumpulkan bukti karya ini? Bukti karya Anda akan dikirim, tidak dapat diubah lagi kakak-kakak. Oke. Silakan kumpulkan saja. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan ya. Semuanya selesai, yang tadi itu silakan dikumpulkan. Itu kakak-kakak. Oke. Kalau sudah dikumpulkan, tampilannya pasti seperti ini. Status sedang ditinjau. Yang meninjau nanti saya sendiri kakak-kakak untuk memvalidasi. Oke. Mohon nanti dicek secara berkala kakak-kakak kalau sudah saya tinjau gitu kakak-kakak. Selamat datang Pak Rizaldi. Oke, selamat datang Pak Rizaldi. Oke, setelah itu kakak-kakak putusan utama. Di situ status tinjauannya, kalau ada revisi sama saya dikembalikan gitu ya, itu perlu perbaikan, revisi berarti kakak. Nah, kalau perlu perbaikan ya kayak gini tampilannya, nanti kakak-kakak unggah ulang, berkasnya unggah ulang. Kalau lulus kurasi, sudah kakak-kakak, berarti kakak-kakak kalau sudah lulus kurasi di sini pasti akan statusnya menunggu terbit gitu ya. Kalau sudah menunggu terbit, kakak-kakak lihat bukti karya pasti masuk ke PMM, atau kakak-kakak langsung buka PMM-nya. Langsung klik bukti karya saya pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian kakak-kakak pilih karya saya, yang ini ya, yang di tengah ya. Setelah pencet yang ini, pencet yang tengah yang ini kakak-kakak. Kemudian buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Oke, yang mana? Praktik baik misalkan ya, atau RPP. Kami lagi tadi RPP ya. RPP-nya yang diklik di sini. Kalau sudah muncul RPP-nya di sini ya, misalkan RPP nih. Pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Ini misalkan RPP, klik di sini kakak-kakak. Cari tombol bagikan karya. Di sini kakak-kakak bagikan karya ya. Di sini juga bagikan juga. Untuk kebutuhan PKGP Joka, gunakan opsi salin. Jadi, kalau sudah terbit ya,
Ini bagikan kakak-kakak yang di PMM itu, bagikan linknya, dikopaskan di mana? Di BK di LMS ya. Kopaskan di LMS di kolom komentar ini. Tulis jawaban ini. Di BK3 berbagi bukti karya. LMS ada itu. Bagikan linknya di sini nanti. Di bukti karyanya itu. Oke. Tanya jawab seputar bukti karya. Monggo kakak-kakak. Ada sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Yuk, Katri. Adin. Kak, mau nanya untuk itu yang diunggah di LMS itu yang bagian mana? BK1. BK1. Mantul. Aduh, Suaranya mantul. Hei, speakernya beda udah kudu. ya, Mungkin salah satu dinonaktifkan di situ. Ya, Putri dinonaktifkan. Rubrik apa Irwan? Sudah kembali normal. Gimana? Amina Caca kembali normal. Itu ya Kak Irwan. Gimana, Kak Di Mina? rubrik. Rubrik yang apa? Yang dikerjakan yang di rubrik apa yang diunduh itu? Hah? Yang di rubrik itu enggak usah kumpulkan kemana-mana. Yang saya kirim di Cara BK1 grup. maksudnya Dama. BK1 itu mengupload bukti karya apa yang ingin diupload. Misalkan kalau RPP ya pilih RPP. Kalau RTL, Sebelah mana? Sebelah mana? Coba masuk ke LMS dashboard dulu. Oke, saya tampilkan aja ya. Ya, tampilkan. Bentar. Ya. Sebelahnya Pasifik, timurnya Pasifik baru buka. Baju nyaman, gajoan. Langsung tutor. Oke. Kita ke dashboard dulu ya. Dari awal kan kayak gini. Bunuh kakak-kakak semuanya kan ini kan? Ya. Oke. Kita ke semua modul. Terus. Habis itu cari ke yang paling bawah, seret ke bawah. Ada bukti karya, tampilannya gini sebelumnya. Nah, tampilannya gini sebelumnya. Pencet saja panahnya. Seret. Habis itu ke bukti karya ini. Unggah BK1. BK1, terus. Nah, bukti karya. Ya, bukti karya ini. Nah, sebelum di saya gak ada kerjakan. Kalau di sampean ada nggak, Katri? Kerjakan. Hah? Ada tulisan kerjakan. Ada ya, di saya gak ada. Sebelum saya kerjakan, Apa itu Mas isinya, Mas? ini lembar pernyataan peserta. Ini di-download ya dulu ya. Ada. Kalau video RTL atau video pembelajaran ini Oke. Kalau yang video harus download ini ya. Saya downloadkan dulu. Diisi soalnya itu. Siap. Saya bagikan. Saya download.
Ada hilang. Ya. Sudah saya bagikan di grup WA. Itu lembar pernyataan. Perlu diisi nanti. Oke. Kalau di kakak-kakak semuanya kan ada di ini ya, data pekerjaan ya. Irwan di saya, Irwan. Hah? Ada Kak Amina? Nggak ada. Iya, nggak ada. Coba refresh lagi. Ada, Pak. Emang bulan. Saya masuk yang buat seminar. Satu unggah draft bukti karya. Punya Ishak ada nggak? Belum buka. Kak Freddy sudah buka itu Kak Freddy. Saya buka bagian. Nggak kedengaran Kak Freddy. Halo. Katri. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Di atasnya di sini ada nggak? Di situ ada di Ada. Kalau di sini ada. Oh, jadi. Katri ada nggak? Amina ada di sini nggak? Adanya. Ada. Jarang itu kontak Pak Irwan. Haji Irwan. Ini Irwan ya. Foto saja. Oke. Foto kirim di grup. Jadi kirim. Sayang cinta. Pengkir Buk. Selamat Buk. Coba foto. Video nih. Ini. Video call sama saya. Ya. Ini kayak Irwan. Kejauhan yang jauh gak kelihatan. Kemereng aja. Coba ke bawah. Yang mana? Gak ada. Bawah. Gak ada kayak Irwan. Ke bawah. Ada Oh, gak ada ya? Ini mau selesai. Ada rublik validasi di karya gini Kak Irwan. Ya, bukan itu. Pola nang bukti karya aja kayak gua. Hah? Ada nggak? Pola nang bukti karya benang semua modul. Bukan. Coba langsung ke bukti karya. Ini nyoba ke bukti karya langsung ini Kak Irwan. Masuk. Dulu saya di BMM, sekarang di MLC.
Belum kerja. Oke. Nah, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Ya, siap kerjakan. Ada Oh, itu. ini ada. Oke, baik. Berarti kakak bisa akses di menu ya, langsung ke bukti karya. Ini aku ya. Bener ya, di bukti karya ya. Ya betul. Ya, bukti karya. Ya Irwan ya. Coba klik kerjakan. Klik. Oke. Atau bisa share screen lah apa? Biar sama-sama tahu. Oke, saya turunkan punya saya ya. Tekan ya. Nah. Screen. Yo, monggo Kak Amina. Ya tunggu. Yang sini ya. Tahu ya channel. Ini semua. Dari awal mungkin Kak Amina, dari dashboard dulu. Dari dashboard dulu. Ini. Ya, habis dashboard, bukti karya langsung. Habis itu seret ke paling bawah. Ini kerjakan. Nah. Oke, pilih kategori. Misalkan Kak Amina mau apa Kak Amina? RPP atau video pembelajaran? Ini. RPP. Oke. Bentuk karya sekarang kalau RPP, bentuk karya. Ah, langsung PDF enggak kan? PDF saja pilihannya berarti. Sudah. PDF saja berarti. Tinggal unggah itu. Ya, PDF. Judulnya apa di sini, Irwan? Judulnya modul ajar atau RPP. Oke. PJOK. Deskripsi. Coba. Jangan lupa hashtag di judul itu ya. Kasih hashtag. Kayak tadi itu. Ini. Udah di screenshot ya tadi. Saya itu. Gini kan hashtag tuh Irwan ya? Hashtag PKG PJOK nanti RPP modul RPP atau modul ajar. Ya, ini. Hashtag ini apa yang gimana? Ini. Kasih judul dulu. Lah Irwan kau lagi karo mana Bang Bay? Oke. Lah ngelakuin bareng di Bang Bay lagi lelowosan. PJOK kelas berapa gitu. Kelas 6 misalkan kalau SD. Oke. Non Pak sudah Kasih hashtag. Iya. Kasih hashtag. Pagar. Pagar. Masker bagaimana? Alamat. Ini. Ya. PKG PJOK. PKG PJOK. Nah. Tadi hashtagnya apa saja? Kaki PJOK. Wes, ini. Bentar ada lagi. Saya carikan hashtagnya tadi apa saja. Guru hashtag lagi. Guru belajar. Hashtag lagi guru belajar. Guru kecil. Hashtag PKG PJOK. Hashtag guru belajar. Ini kamu tidur putri, Melang putri. Hashtag lagi. Murid belajar. Belum sampai kan. Guru
belajar kan gak usah hashtag lagi. Murid belajar. Murid belajar. Apa spasi? Yang dari guru belajar sampai murid belajar itu huruf kecil semua. Kak Amina. Spasi ya. PKG, PJOK, spasi, guru belajar. Nggak usah spasi guru belajarnya. Sebelum hashtag itu spasi. Spasi dulu baru hashtag. Nah, kayak gitu. Murid belajar. Ini wajib ini yang untuk hashtagnya ini. Terus. Oke, deskripsi singkat habis itu. Sudah itu. Anggaplah kayak gitulah. Udah gak apa-apa. Terus. Tidak. Deskripsi. Berapa? Sudah Kak Irwan. Udah. Dia minta bola. Ke bawah, deskripsi. Di bawahnya yang ini. Sebentar, kalau di grup dulu ini. Ya sudah lanjut. Deskripsi itu di bawahnya mau judul itu. Ya, Jadi saja terserah. Terus tujuan sekarang. Itu harus mencari Diisi. ya. Jenjang diisi. Coba pilih jenjang itu. Kalau RPP-nya jenjang kelas berapa? Pilih. Nah, kelas berapa tadi? 4. Mata pelajaran PJOK. Boleh lo Pak ke pasal kau pecah. Asesmen itu nggak wajib itu. Asesmen nggak ya? Ya. Oh, sudah kan Model pembelajaran. Model pembelajaran daring apa luring? Tetap muka ya. Oke, metode mengajar itu gak wajib. Nah, yang ini unggah lembar persetujuan itu yang saya maksud itu, yang ada tanda tangan kepala sekolah yang saya sudah kirim di grup itu. Habis itu kumpulkan. Sudah kayak gitu. Udah, wes. Yang dari PMM itu apa? Hah? Kalau sudah terbit, nanti kalau sudah dikumpulkan ini, itu pasti berubah statusnya menunggu sertifikat. Menunggu apa tadi itu? Menunggu validasi, menunggu proses ajukan habis itu terbit. Kalau sudah terbit, cek di PMM nanti di bukti karya. Cepet-cepetan ini kakak. Soalnya nanti kita tanggal 5 meet lagi kan. Itu membahas itu. Tanggal 10 pengennya sudah terbit gitu. Biar tidak kayak gelombang 1. Gelombang 1 ada perpanjangan sekarang. Karena banyak ya semuanya. Juga karena memang ini awal, kalau dulu kita langsung di PMM, sekarang unggahnya di LMS gitu. Jadi proses terbitnya bukti karya itu banyak yang molor, terpengaruh sama sistem PMM-nya gitu. Jadi kelulusan juga ditunda di gelombang 1. Harapannya kita di gelombang 2 sudah clear semua. Saya harap nanti kakak-kakak besok atau lusa lah sudah punya gambaran apa yang mau diupload gitu. Atau mungkin nanti saya telepon satu-satu gitu ya. Apa yang mau diupload dan juga mungkin perlu pendampingan gitu. Karena ini habis ini sudah, ini cuma prasyarat untuk kelulusan gitu. Kalau untuk nilai gak ada nilai ini. Nilai sudah selesai di RTL aslinya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Kakak-kakak. Ya, tadi nyampe slide ke tanya jawab. Ini langkah upload kalau video ya kakak-kakak. Usahakan di YouTube itu jangan privasi. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi atau privasi ya kakak-kakak. Caranya gimana? Masuk ke kunjungi studio YouTube-nya. Oke, silakan Kak Tri atau Kak Miss Raji, gimana? Mas, engkau kalau kan berang jalan nang awal tatap muka itu. Ya. Saya upload di YouTube itu video yang mana, Mas? Yang RTL-nya. Yang waktu presentasi ke teman sejawat. Ya, gini Kak Miss Raji. Kalau Kak Miss Raji itu bukti karyanya milik RPP, gak usah abaikan saja yang ini. Kalau misalkan Kak Miss Raji mau yang RTL ke rekan sejawat ataupun video pembelajaran, pastikan di YouTube-nya Kak Miss Raji itu video tersebut sebelum dibagikan itu dalam setelan tidak privasi, tidak pribadi gitu ya. Pilih publik. Caranya ya di YouTube banyak caranya ini kakak. Cara mengatur privasi itu kan video pas waktu presentasi ke teman sejawat kan, Mas? Ya, itu. Tapi lebih gampang memang RPP sih, nggak ribet gitu. Ya wes kok ngumpul modul aja. Ya nggak apa-apa, kalau bagi saya pribadi nggak apa-apa. Soalnya nggak ada penilaian juga. Tapi kalau bisa kalau RPP yang backward design ya, Kak Miss Raji. Atau mungkin CP-nya yang terbaru gitu. Jangan nanti CP-nya yang apa namanya, yang tahun 2023 mungkin kayak gitu. Biar kelihatan kita belajar di 2024 gitu maksudnya. Oh. Pakai backward design. Ya, backward design biar kelihatan kita lulusan PKG PJOK gitu. Mas Brady, sudah selesai. Japri, Mas. Apanya, Mas? Oke ya. Ini untuk kalau video. Lanjut. Sama lah. Yang backward design dah. Hak cipta, copyright gitu ya. Agak ribet lah kalau di. Tapi kalau ada yang ingin, oh saya mau ini aja Kak Irwan. Mau di video RTL-nya saja, monggo saya dampingi. Nanti saya juga telepon. Kira-kira mana nih? Misalkan Kak Miss Raji. Ya. Kak Miss Raji mau upload yang mana? Misalkan gitu saya telepon Kak. Oh RPP gitu. RPP-nya sudah siap. Siap misalkan kayak gitu. Ayo langsung eksekusi upload gitu. Video call gitu saya. Gimana Kak Tri? Atau Kak Mina? Iya. Masih ada? Alhamdulillah. Nanti tak telepon nanti sampai Kak Irwan. Siap. Saya nggak ditelepon Kak Tri. Oh, nanti malam sampai Kak Brady. Oh, siap. Ini kakak mohon ya untuk yang ini kakak mohon adalah jangan enteng kalau yang ini. Soalnya nanti ribetnya mesti konfirmasi gitu. Kalau telat konfirmasi saya ke pusat admin lah di BPKP Jawa Timur. Yang speaker ya. Kalau bisa 2 hari ke depan sudah mau upload gitu. Padahal nggak ada penilaiannya Mas ya kok. Ya ini sebagai syarat memang. Nggak ada penilaian memang.
Soalnya gini juga, buktinya apa kalian mengikuti program PKGPJOK gitu. Dan sebenarnya kita sudah melakukan semua aksi nyata, video pembelajaran sudah, RPP sudah, RTL kemarin sudah, ya tinggal diupload saja gitu. Nah, cara uploadnya kalau bisa jangan lama-lama gitu kan, karena validasinya ini lama. Besok terakhir upload. Besok terakhir upload. Itu ya. Ada lagi Kak Mina, monggo. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Mana Kak Mina ini kok Lelara pengembudan yang seting. Agus, tiga mau Agus. perjalanan Mas, nyari tiket. Wah, tiket ke Brasil. Oke, yuk kalau sudah kakak-kakak semuanya, saya kalau gak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya matikan dulu atau saya akhiri dulu, habis itu kita tanya jawab gitu. Oke, sip itu. Rekamannya. Itu sip. Yuk. Cocok. Bungkus. Doa dulu. Bungkus ya. Oke, yuk silakan habis ini kakak-kakak apa namanya, open cam. Hah? Apa? Cis. Ada bingung. Chat. Udah Pak. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, meet kali ini saya akhiri. Namun sebelum saya akhiri, semoga pembahasan kali ini apa namanya, bernilai ibadah gitu ya. Juga Amin. membantu juga kelancaran aktivitas kakak-kakak semuanya. Amin, amin. Ada yang ingin bantu nih, Kak siapa ya? Kak Amina, bisa dibantu untuk doa penutup pada pertemuan kita kali ini, Kak Amina. Masih mute, Kak. Loh, ya mute, tapi kok mati ya suaranya ya? Oke, Kak Agus, monggo dipimpin doanya Kak Agus. Mari teman-teman semua, sebelum diakhiri kita berdoa agar apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Agus. Mohon maaf sekali lagi dari saya dan terima kasih atas waktunya kakak semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto dulu kakak-kakak semuanya. Kami Raji, open cam ya. Oke. Siapa lagi? Dari tadi aku di depan kamera, Mas. Ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Bagaimana? Mantap.
Sobi ini yang ngaji. Nganci aja. Bisa kita ngobrol video kan dulu. Engkau terjaring PPG dan monggo deh kena. Kalau enggak boleh sorry. Proyek ya. Sis, padeng kok sis, dermer sis. Ayo kita bantu bareng-bareng. Kaki ji. Roma. Telepon Bahar. Roma duduk bareng. Spesialis. Beri jalan. Antara kamu aku Halimah di mana yang free jaket. Jalan 4 jam. Mari baten Yarwan. Belum, habis ini tak matikan. Kurang dikit. Orang akan pangtas pangan. Kedua aja. Menteri. PPG. Ayo, Kita pakai PPG susah kayak apa? Pikir kan dia.